Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa litahil balaya wa limusalli bihadal kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Liyaqta'a daraban minal ladzina kafaru aw yaqbitakum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ghafurur rahim. Ini minggu lalu kita sudah bahas ayat ini. Ada dua pendapat kemarin. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah perang Badar, yang kedua adalah perang Uhud. Tapi intinya sama. Intinya umat Islam ini pasti ditolong oleh Allah. Syaratnya apa? Niki. Syaratnya adalah kalau in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Yani jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. Kon sabar nak takwa mesti ditulung kali Gusti Allah. Bahkan pertolongannya enggak tanggung-tanggung. Wingi Gusti Allah mendawuhi dikirim 5.000 malaikat. Kenapa kok Allah kirim 5.000 malaikat? Kalau kamu bersabar bertakwa. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi. Ini. Dan Allah tidak mengirim 5.000 malaikat tadi kecuali untuk memberi kabar gembira kepada kalian orang beriman. Wa litatma'inna qulubukum, dan untuk menenangkan hati kalian bihi, dengan pertolongan Allah. Ai wa ma anzalallahu al-malaikata wa'lamkum bi inzalihim illa
bisyaratan lakum wa tatyiban liqulubikum wa tatmainna wa inna ma nasru indallahi alladzi law syaa la nansur man a'da'ahu bidunikum wa min ghairi ihtaji ila qatalakum lahum kama qala ta'ala. Jadi kalau Allah menghendaki tidak perlu dikirim malaikat, tetap akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikehendaki oleh Allah, dikirim 5.000 malaikat karena untuk menenangkan hati para sahabat radhiyallahu anhum. Masya Allah. Dan bahkan kadang Allah memberi pertolongan tidak harus dengan membunuh musuh-musuhnya. Artinya orang kafir tidak harus dibunuh. Jadi makanya Allah buktikan ketika di Fathu Mekah, kemenangan umat Islam bukan karena bisa membunuh lawan-lawannya orang kafir. Kemenangan orang Islam justru dengan orang-orang kafir masuk Islam dengan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu namanya. Makanya Allah berfirman juga dalam ayat yang lain selain daripada yang saya baca saja, ketika datang pertolongan Allah Rasulullah wal fath, terbukanya kota Mekah, kamu telah melihat mereka nasa manusia yadkhuluna bermasuk Islam fitinillahi afwaja dengan berbondong-bondong. Namun Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika, kita disuruh banyak membaca tasbih. Tidak hanya itu, wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah. Hati-hati. Nah, wong lebu Islam iku kita harus banyak baca tasbih, baca istighfar. Bahaya wingi pelajarannya kadang-kadang iki sing lebone Islam ya aku kok. Akhirnya amalnya habis. Padahal jangankan kok Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mulane kanjeng Nabi diperintah oleh Allah diken maca istighfar sing akeh. Demikian juga dalam firman yang lain, dzalika walau yasha'ullahu lam tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd waladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum sayahtihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Di dalam surat Muhammad ayat 4 sampai ayat 6. Yang demikian itu kalau Allah menghendaki laang soronna laang tasoro minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba. Kalau Allah menghendaki pasti Allah akan menolong menghadapi mereka orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu walakin liyabluwa ba'dakum biba. Tetapi kadang Allah itu menguji kepada kalian, diuji. Makanya kadang sahabat niku kali kanjeng Nabi nak perang yo menang, kadang yo kalah. Itu semua adalah kehendak Allah. Kenapa kok digawe kalah? Walladzina qutilu fisabilillah fala yudilla a'malahum. Kenapa dibuat kalah? Karena orang-orang beriman yang terbunuh di jalan Allah, maka pasti amalnya itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah.
Sayahdihim, Allah akan memberi hidayah kepada mereka yang terburuk, memberi petunjuk, memberi kabar gembira. Dan tidak hanya itu, wa yuslihu balakum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Loh, Pak. Ini boleh sampai nih. Orang yang gugur syahid di medan perang karena secara zahir umat Islam itu kalah, tapi kata Allah, menurut Allah itu bukan kehancuran, justru Allah perbaiki keadaan dia. Kalau diperbaiki nggih, soalnya wong niki dilebokne swarga. Nah ning donya ganteng suwe-suwe rada gak patek ganteng, suwe-suwe pencong ya. Nggih, penceng kabeh. Lah niki diperbaiki keadaannya oleh Allah, dimasukkan surga supaya Pak muda selama-lamanya. Lah niki pun kula sampeyan ini jalan menuju surga itu lewat Palestina cewede Pak, enak. Nggih. Makanya nak pengen cepet lewat mriko. Saat ini naik lumane ini kan pengennya lewat jalan tol lah. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah memasukkan dan wa yudkhiluhum, dan mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Arrafaha lahum, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan surga itu, menunjukkan surga itu untuk mereka. Persis wingi pun kula sampe ketoke tenggene surat Yasin, Habib Najjar kalah dipateni kalih orang-orang kafir bersama dengan utusannya Nabi Isa. Idz arsalna ilaihi musnaini fa'azzazna huma bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. 3 ya. 2 orang utusannya Nabi Isa diutus untuk berdakwah, ditambahi lagi dikuatkan bisalisin dengan orang yang ketiga disuruh untuk berdakwah. Dengan sebab dakwah itulah akhirnya ada 1 orang masuk Islam, namanya Habib Najjar. Siapa dia? Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Tiba-tiba ada orang datang tergopoh-gopoh dari sudut kampung, langsung ngomong bengok kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah utusan ini. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ikutilah utusannya Nabi Isa ini, kamu akan selamat. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah utusannya Nabi Isa ini yang tidak minta duit kepada kamu. Bagi mereka ada petunjuk. Niku ngoten. Diomongi ngoten kaume tambah ngamuk. Akhire niki wau utusane Nabi Isa dipateni, sakan sing lagi mlebu Islam niku dipateni bisa. Ketoke dipateni, tapi Allah menjadikan dia bukan terbunuh tapi dijadikan lebih baik. Akhirnya ternyata apa? Bukan dibunuh, Pak. Allah berfirman, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sudah, kamu masuk saja ke dalam surga. Leren. Mlebu surga. Begitu mlebu surga tekan surga niku. Qala ya qaumi, ya laita qaumi lamun. Andaikan kaumku mengetahui enaknya mlebu surga kaya ngene iki, tentu mereka pengin kaya aku kabeh.
bima ghafaroli Rabbi, terhadap pengampunan dari sisi Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia buat selama-lamanya. Makanya wis tekan swarga lho. Oh, sakne rek kancaku sik rekoso ning donya. Enak kaya aku lho wis leren ning swarga. Ngoten wae. Sampeyan delok dhek mesakne terbunuh, dicincang tubuhnya, dipenggal kepalanya, sampeyan mesakno. Padahal sing sampeyan mesakno ni tambah mesakno karo sampeyan. Sampeyan niku mesakno. Cek mangan sego pecel. Ning kene lho wis rasa dadak tuku, gak san dadak masak, sembarang wis cepat. Urung meneh iki ya Allah. Bidadari ini lho ayu-ayu. Mulane niku bima ghafaroli Rabbi wa jalani minal mukramin. Niki wonten. Nggih, makane itu bagian dari skenario nih Gusti Allah. Kadang digawe menang, kadang digawe kalah. Digawe kalah itu bukan untuk menghinakan orang beriman, digawe kalah itu justru wa yuslihu balakum, untuk memperbaiki keadaan orang beriman. Mulane niku nek ndelok dengan kacamata akhirat masuk, tapi nek didelok kacamata dunia gak masuk. Makane wingi nek sing takok iki Israel kok ora ngalih-ngalih ke jaman noyo-noyo rene. Lah iki mah digawe ngoten iku karo Gusti Allah. Nggih. Cek ketok. Liyaqta'a qarafam minal ladzina kafaru, supaya Allah Subhanahu wa taala kalau diberikan kemenangan, sahabat diberi kemenangan itu supaya apa? Liyaqta'a qarafam minal ladzina kafaru, supaya Allah memutus kelompok orang-orang kafir. Ay liyahlika ummah minal ladzina kafaru, atau Allah menghancurkan, mengalahkan orang-orang kafir. Au yakbitahum ay yuzihim lima yanalu minkum ma'aradu. Jadi atau mereka menjadikan usaha-usaha mereka kegagalan. Au yakbitahum fayangqalibu, kemudian mereka mundur khaibin, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi pilihannya memang dua. Yang diberi kemenangan itu orang kafir, atau yang diberi kemenangan orang Islam. Kalau yang di atas diberi kemenangan orang kafir, tetap orang Islam tetap menjadi lebih baik. Kenapa? Di akhirat. Kalau yang di bawah yang diberi kemenangan orang beriman, tetap juga menjadi lebih baik. Untuk apa? Supaya orang-orang kafir diputus kejahatan mereka oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka merasa sadar bahwa tidak ada yang maha kuasa kecuali hanya Allah. Itu begitu. Summa taradu niki bijumlati dalat ala annal hukmu fid dunya wal wahid wahdahu la syarikalah. Ini semua ditunjukkan oleh Allah bahwa ketentuan Allah di dunia maupun di akhirat itu semua yang ngatur Gusti Allah, dan kita tidak ada kuasa untuk mengatur itu. Dialah Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, itulah yang mengatur segala keadaan. Banyak ngeten iki, Pak. Awake dhewe ora ngamuk-ngamuk. Nggih. Ngamuk-ngamuk Israel diwanu demo kurang aja. Macam-macam, Pak. Padahal sing gawe Israel ya Gusti Allah. Nggih ta? Ngamuk-ngamuk. Cok ngamuk, Pak.
enten napa-napa diadepi sambil kita berserah diri kepada Allah. Ya memang kelakuane wong kafir digawe jengkel ning ngono. Sing gawe Gusti Allah. Tak sampean ngamuk berarti ngamuk karo nah. Niku lho Pak. Karepe iku apik karepe, tetapi salah noto hati. Ya kalau orang kafir memang memerangi kita, Pak, ya kita hadapi. Tapi tidak semestinya kita menyalah-nyalahkan, oh kurang ajar. Enggak semestinya. Karena yang menciptakan mereka sesungguhnya hakikatnya juga Gusti Allah. Enak jengkelne puwal piye, Pak? Nggih. Mengke teng wingking enten nggih. Niki. Laisa laka minal amri iki ya. Nggih. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Dan ini Laisa laka tidak ada bagimu wahai Muhammad minal amri dari amrnya Allah syai'un sedikit pun. Bal amru kulluhu ilai, tetapi semua amrnya Allah itu adalah miliknya Allah. Fa inna ma 'alaikal balagh, dan sesungguhnya kewajiban bagimu wahai Muhammad al-balagh hanyalah menyampaikan. Wa alainal hisab, dan kewajiban kami kata Allah untuk menghisab mereka. Wes sampai nol, tugasmu itu dakwah, sampaikan kebenaran pada mereka. Masyo Israel, masyo Amerika, masyo Cina, kene kan mau angkel karo Cina, kurang ajar aja Cina ya. Ojo mangkel Pak, sing gawe Cina ya Gusti. Lah niku makane tugas kita sebetulnya wa innama alikal balagh. Kanjeng Nabi pun boten enten sing bertugas kita. Ojo bengak-bengok, ojo ngamuk-ngamuk karo Cina, paranono deng Xiaoping niku paranono didakwah diajak mlebu Islam. Paranono kae sing jenenge wong Amerika presiden sapa jenenge tadi Joe Biden ya. Joe Biden niku paranono din ayo mlebu Islam din penak ngono paranono. Presiden Putin ya paranono. Tin ayo tin mlebu Islam tin enak tin. Mlebu Islam mulai rabi papat tin. Wah ngono misale ngono. Didakwahi diajak masuk Islam wa innama alaikal balagh. Ojo diamu. Niku ngoten. Masyaallah. Laisa alaika hudahum. Lah niki di dalam surat Al-Baqarah 272, tidak ada kewajiban bagi kamu untuk memberi petunjuk kepada mereka. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang berkehendak memberi petunjuk. Tugasnya dhewe dakwah. Bukan tugasnya mangkeli wong kafir, tapi tugasnya dakwah. Kita harus mangkel, Pak. Mangkel dengan dosanya, bukan mangkel pada orangnya. Mangkel dengan kelakuannya, bukan mangkel sama orangnya. Ini hati-hati dibedakan personnya atau kelakuannya. Kita harus mangkel dengan kelakuannya orang kafir. Terhadap orangnya kita harus kasih sayang, mesakno. Deng shopping iku mesakno. Soalnya kita guyu-guyu kekuasaannya hampir seluruh penjuru dunia, tapi dia sesungguhnya menari-nari di atas bara api jahanamnya Allah buat selama-lamanya. Jubeden niku yo sakno. Ngoten banget.
Lah kok kuwalik to Bang? Nggih, ngeten iki ngaji. Sing kuwalik iki ya memang ajake awake dhewe niki ya wingi kuwalik-walik. Mulane niki dilurusno meneh. Nggih. Demikian juga di dalam surat Al-Qasas 56 yang terkenal, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, tetapi Allah SWT yang memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Ini akan diperjelas lagi di dalam Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu wahai Muhammad minal amri, dari amrnya Allah, syai'un sedikit pun. Ay laisa laka minal hukmi syai'un fi ibadi illa ma amartaka bihi fihim. Jadi tidak ada untukmu wahai Muhammad dari amrnya Allah terhadap hamba-hamba sedikit pun, kecuali apa yang aku Allah telah memerintahkan kepada kamu wahai Muhammad untuk berdakwah. Tugasmu ki mung dakwah. Kamu tidak berhak merubah-rubah amrnya Allah. Sing berhak merubah amre Gusti Allah ya Gusti Allah dewi. Sumada karo ta'ala bi bagiatul aqsam. Iki au yatuba alaihim, atau dia bertobat atas mereka. Au yu'adzibahum, Allah dirikbat. Jadi au yatuba alaihim, apakah mereka bertobat alaihim, ya mereka bertobat kepada Allah, au yu'adzibahum, atau Allah mengazab mereka. Wa innahum zalimun, karena mereka telah berbuat zalim. Itu urusannya Allah, bukan urusanmu wahai Muhammad, urusan amrnya Allah. Niki terkait ayat niki, Pak. Monggo niki diperhatikan bareng-bareng nggih. Wa qala al-Bukhari hadatsana Hibban bin Musa amba'ana Abdullah amba'ana Ma'mar bin Zuhri hadatsani Salim an Abi annahu sami'a Rasulullah yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi raq'ati tsaniyati min al-fajri Allahumma la'an fulanan Allahumma la'an fulanan. Ba'dama yaqulu sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Hadza rawahu an-Nasa'i. Jadi ini asbabun nuzuli ayat, Pak. Laisa laka, tidak ada bagimu wahai Muhammad hak untuk merubah minal amri, amrnya Allah, syai'un sedikit pun. Niki asbabun nuzuli diriwayatkan di dalam kitab Bukhari, telah menceritakan pada kami Hibban bin Musa, menceritakan pada kami Abdullah, telah menceritakan pada Ma'mar bin Zuhri, telah menceritakan kepada kami Salim bin dari ayahnya, sesungguhnya dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika beliau mengangkat kepala dari ruku', min raq'atis saniyati, dari rakaat yang kedua, minal fajri, dari salat subuh. Jadi niki napa niku Salim dari ayahnya Salim menceritakan bahwa Nabi itu pernah setelah sholat subuh, bukan setelah sholat subuh, ketika sholat subuh di rakaat yang kedua, yoni donga kunut. Setelah kanjeng Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian Nabi berdoa Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an, ya Allah laknatilah fulan, ya Allah laknatilah fulan. Kanjeng Nabi ndonga ngoten. Gak disebut nih fulan iki sapa, tapi teng wingking disebut. Bar ndonga niki langsung ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada kewajiban bagimu, tidak ada hak bagimu wahai Muhammad untuk merubah amrnya Allah, urusannya Allah, syai'un sedikit pun. Kasare Pak,
kon Muhammad jok ndonga iku dudu urusanmu, iku urusanku. Eling-eling wani. Dalam Quran enten ndonga melaknat enten aja ya enten. Mane ulama ndawone ini gimana? Ojo digawe kebiasaan doaku. Kalau toh dia berdoa buruk itu adalah emergensi terakhir kali. Jangan didongo melaknat. Kalau kanjeng Nabi tambah langsung dilarang kalau Gusti Allah. Quran doa melaknat ya, termasuk doa Nabi Nuh untuk menghancurkan orang-orang kafir. Masya Allah. Di dalam riwayat yang lain ini Pak, Sami itu Rasulullah SAW Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an Haris bin Hisham, Allahumma la'an Suhail bin Amr, Allahumma la'an Sofwan bin Umayyah. Panazal dari asalai salah kamil mission ayatu ba'alim ayu'adzibah wa innahum dhalimun fatiba alaihim kulluhu. Dari gimana? Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Aqil dari bin Aqil Soleh Al-Hadis Saqahu Hazasana dari telah menceritakan pada kami Amr bin Hamzah dari Salim dari ayahnya berkata, aku dulu mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah laknatilah si fulan, ya Allah laknatilah Haris bin Hisham, ya Allah laknatilah Sahal bin Amr, ya Allah laknatilah Sofwan bin Umayyah. Nabi berdoa begitu, maka langsung ditegur oleh Allah, tidak ada hak bagimu wahai Muhammad untuk merubah amrnya Allah sedikit pun. Bisa jadi mereka itu bertobat atau Allah mengazab pada mereka karena sesungguhnya mereka telah berbuat zalim. Entah mereka bertobat atau tetap dalam kezaliman, itu adalah amrnya Allah. Apa yang terjadi Pak? Setelah ditegur itu tadi Pak, orang yang didoakan dilaknat oleh Nabi tadi ternyata tiga-tiganya diberi hidayah oleh Allah, akhirnya bertaubat. Niki pelajaran Pak, nggih. Kok nak dakwah kok jengkel, kok ngamuk, ojo pisan-pisan ndonga elek. Soalnya orang tentu Pak, si sampean dongane elek loh, kadang-kadang dia justru di akhir-akhir hidupnya dia lebih baik. Hati nggih, jenengan nyawang wong nika sing awake tato nggih giwang sebelah. Kadang-kadang irunge diwehi giwang, barang ngoten niku, Pak. Nggih. Aja sangka dakwahi mawon. Urusan hidayah di tangan Allah. Kita tidak tahu, Pak. Masya Allah. Siapa tahu kemarin Pak, jenenge penyanyi terkenal, jenenge Gitorolis Pak. Matinya luar biasa Pak, tersenyum husnul. Padahal biar ya Allah, saat durunge ngerok niku biasane niki sik dhisik Pak. Dhisik. Bahkan mari ngeten nikone langsung disokne teng gondole ngeten Pak, karo ngerok. Ya ngoten begitu tobat, Masya Allah. Wafat ketika huruj fisabilillah, keluar di jalan Allah 40 hari. Akhirnya wafat. Kematian yang dicemburu. Ya Allah. Jadi mulane kalau kita lihat orang-orang sing ngono kuwi Pak, jangan dilihat keburukannya. Lihatlah dia itu punya potensi untuk kebaikan. Karena Allah sampaikan sendiri Pak, setiap orang memiliki potensi baik itu ada. Setiap orang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada kalian, kepada setiap orang fujuraha, ilham untuk berbuat dosa, wa taqwaha, untuk berbuat takwa. Setiap diri orang itu loh Pak, ada potensi untuk jadi bertakwa, juga ada potensi untuk berbuat dosa. Masih Pak Anies
Ya ngono Pak. Masyaallah. Mulane jenengan tolong dongane kula cek imane kuat terus. Dikira Pak Anies wis kebal karo godaan setan ngono to. Kudune saya antem sakniki masyaallah. Ya Allah. Nggih ngeten iki. Masyaallah. Pun banyak di dalam riwayat yang lain ini juga begitu. Anna Rasulullah kana yatwala arba'ah. Qala fa'anzala laisa laka min amri ilahi qala wa hadahumullahu lil Islam. Demikian juga di dalam riwayat yang lain Nabi berdoa melaknat kepada 4 orang. Akhirnya langsung turun ayat ini dan ternyata 4 orangnya itu akhirnya masuk Islam. Ternyata Allah memilih mereka, diberi petunjuk oleh Allah. Bahkan orang-orang yang enggak terduga, Pak, sing jowongkel nih, sing mangkel nih, ternyata dia justru menjadi penolong agama Allah. Sinten Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan melesat Pak Sayyidina Umar itu karirnya, kalau diomongi karir, tapi ini diajak makom derajat di sisi Allah itu melesat mendahului orang-orang yang dulunya sudah baik. Masya Allah. Iku ngoten. Laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim aw yu'adzibahum ainahum dzalimun. Iki riwayatnya banyak, pun kula persingkat mawon nggih. Sampai di situ. Niku maksudnya ayat laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim aw yu'adzibahum ainahum dzalimun. Ngoten. Dipertegas lagi walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni bagi yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengazab bagi yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gimana? Dan ini Pak, kalau sampai ini ibu-ibu Bapak ini kita coro ilmu. Jadi tenggene Quran Gusti jawabane ala lahul khalqu wal amr. Sesungguhnya lahu milik Allah, al khalqu semua penciptaan itu adalah milik Allah, wal amr dan amrnya Allah. Jadi Allah menciptakan 2 Pak. Ada ciptaan Allah berupa makhluk, yang kedua ada amrnya Allah. Niku ngoten. Amr niku mau termasuk amr niku Pak ngene Quran niku salah satunya niku amr niku. Termasuk ruh, yasalunaka anir ruh, apabila umatmu bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, sesungguhnya ruh itu amrnya Allah. Nopo to amr? Amr itu sebenarnya kalau diartikan perintah. Diartikan. Ini cara menjelaskannya, Pak. Ini perlu penjelasan sederhana. Nyun sewu, Pak. Penjelasannya seperti ini. Niki napa niki kotak hitam teng ngarep kula niki jenenge hati. Niki ciptaan Allah. Niki adalah khalq. Nggih, ciptaan Allah lho, sing gawe kan manungsa nggih, sing gawe manungsa, tapi utuhe manungsa niku sing paring Gusti Allah. Niki kalau gambarne Pak, ciptaane Allah iki kaya HP niki. Enten wujud fisik niku lah khalqullah. Wujud fisik itu khalqullah. Lah niki mriki enten jenenge software. Software itulah namanya amr. Maka sama, niki nggih ngoten, command dalam bahasa Inggris, bahasa pemrogramannya itu namanya command, perintah. Nah niki kaya niki Pak, HP niki enten fisike HP, teng jero niki enten jenenge software. Software nopo Pak? Nah niki software jenenge Android. Soalnya ini Android. Nah, sing niko Apple niku software ini jenenge iOS. iOS, nopo iOS wis ngoten niku. Nggih wangel.
Ngoten niku. Dan ini Pak, kita tidak bisa Pak. Ini kita sendiri, kita tidak bisa merubah software Android, tidak bisa. Android sekarang jenengan kalau update kan ini ada update terus softwarenya Android itu saiki Android piro? Betul semenan nggih. Lari kok. Seri nomor itu saya ini pun kan seri 16 mungkin Android atau lebih kalau lari ora tahu ngecek begini HP dengan lihat di sistem nanti bisa didetek itu adalah versi yang berubah berhak merubah Amer ini software ini yo kreatornya yang menciptakan ini kan merek anu jenenge apa ya Realme yang berubah ya Realme begitu connect mau update software nanti yang update software ya langsung ke Realme sana. Nanti Masya Allah Pak menungso dhewe akal karo Gusti Allah mengkopi ciptaannya Gusti Allah persis seperti itu. Lah niki enten software enten jenenge aplikasi. Itu juga software aplikasi. Mulane niki HP niki sembarang. Jenengan wae aplikasi game ya sampean dadi giman. Jenengan wae aplikasi ngaji ya ngajian nggih. Jenengan wae aplikasi sembarang gelem niki gelem diwae aplikasi sembarang iki gelem. Padha mawon kare awake dhewe iki kare sampean iki download aplikasi napa teng awake sampean. Nah di download aplikasi sregep ning masjid ya iku akhire ya nak di scan di run ya isine masjid ngaji. Dan nek sampean iku sing di download iku aplikasi marung lah aja ngono ta. Iku Pak Eri gak payu iku. Baru mulai mawon, tapi nggih pokoke aja suwi-suwi apa kebutuhane nang balik terus ngene atasnya mulai iktikaf ngoten. Tak di-download aplikasi. Oh, ya terus di-download aplikasi ini ning gone ono Sontoloyo, ya Sontoloyo terus. Lah niku, Pak. Di semua apa yang kita running di dalam ini hari ini juga Pak bisa terdeteksi 24 jam dan tersimpan Pak dalam database-nya ini. Bisa tersimpan. Makanya awake dhewe niki Pak yang kita running setiap hari itu tersimpan. Di mana Pak? Nah niki tersimpannya di cloud. Nopo cloud niku Pak? Cloud itu awan. Kok awan nggih secara virtual. Fisiknya ada. Nggih. Dan ini nyambungnya ke tempat-tempat yang berbeda nak niki. Lah nak kita niki Pak, niki cloud-nya langsung di Lauhil Mahfuz. Makane mengke benjing karo Gusti Allah kalih dipetek dirang meneh. Langsung ketok kabeh. Mas yo sampean ijen lho ning gone pojok kamar dhewean ning luar negeri gak enek wong eruh. Niku mungkin di-setel karo Gusti Allah, didelok karo manusa sak jagat. Masya Allah, ketoke ngalim, ketoke lho kok ngono. Wonten Pak. Mulane hati-hati. Dikira awake dhewe nglakoni maksiat, nglakoni dosa iku ora didetek karo Gusti Allah, langsung Pak tersimpan di dalam cloud-nya Gusti Allah. Lengkap dengan saksi-saksinya. Kenapa? Karena visual. Seluruh data-data yang ada di dalam alam semesta jagat raya ini semua terrekod di Lauhil Mahfuz di dalam cloud-nya Gusti Allah. Dan itu nikulah jenenge amere Gusti Allah. Esuk-esuk kuliah IT. Nah itu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi kita Nabi pun ditegur oleh Allah, kamu tidak berhak untuk merubah software bawaan dari satu sistem di dalam manusia.
Hanya yang bisa dirubah adalah kita hanya merekomen orang-orang untuk mendownload aplikasi yang baik. Wa inna ma'alaikal balagh. Sesungguhnya yang menyampaikan adalah Allah. Lah kok wis di-download aplikasi baik kok tetep gak jalan. Napa soalnya Pak? Lah niki amri Gusti Allah. Enten aplikasi apik di-download Pak. Begitu di-download hang. Soalnya napa Pak? Soalnya rame terbatas, soalnya speknya itu under spek, di bawah spek. Akibatnya di-download aplikasi yang bagus tidak bisa masuk. Nah ngene iki aja dilaknat. Kenapa? Ya karena itu urusannya Allah amr tadi. Kayak niki Pak, aplikasi sekarang iki Android versi 2 Pak, gak bisa di-download. Makanya urusan software bawaan ini bukan urusan kamu, ini adalah urusan Allah. Enten wong niku Pak di-download aplikasi apik ya pacet gak iso mlebu. Soalnya under spek. Nah wis under spek, ojo nyalahne sapa-sapa. Kembalikan kepada Allah. Jadi itu urusanmu adalah membantu download aplikasi. Gini di download kok gak kena, benda terus. Ya wis. Ojo ngamuk. Didongakno elek misal ojo. Nggih. Kalau bisa didoakan baik. Ternyata tadi begitu didoakan jelek oleh Nabi, keputusannya Gusti Allah speknya di-upgrade karo Gusti Allah. Akibatnya mlebu akhirnya Pak. Lagu lagi Allah Pak, rubah spek gampang. Soalnya kreatornya adalah Allah. Ngoten lagi, ibu-ibu. Susu rota antep ini kalau paling tidak untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa di dalam tubuh manusia ada hal-hal yang bisa kita rubah, ada yang tidak kita bisa rubah, kecuali yang bisa rubah hanyalah Allah. Makanya kita Pak bersyukur kepada Allah. Jok dikira Pak kita seperti ini itu Allah Akbar, ini betul-betul anugerah yang luar biasa karena Allah telah memberi kepada kita spek di atas spek rata-rata. Kenapa kok saya katakan di atas spek rata-rata? Betul. Lihat saja orang di seluruh dunia yang beragama Islam hanya sekitar 1 miliar. Sementara orang-orang kafir hampir 5,5 miliar. Berarti kita ini termasuk komunitas yang langka, yang speknya tinggi. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberi iman Islam. Mari kita bawa nikmat ini sampai menghadap Allah. Dijaga betul-betul. Ngoten nggih? Ngaten bener saking Gusti Allah, salah saking kula, muga kita ansal manfaat ngaji kita. Amin ya rabbal alamin. Lan diterami kalih Allah Subhanahu wa taala. Ada sitanglet. Nggih. 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 Jadi sifat jaiz Gusti Allah niku fi'lul kulli mumkinin aw tarkuhu. Nggih. Itu kalau namanya amr Allah. Nah niki wau nggih, amrnya Allah itu beda dengan sifat jaiznya Gusti Allah. Jadi amr itu memang bagian dari ciptaannya Allah. Lah sedangkan jaiz itu tadi itu adalah apa sifatnya Allah. Kalau amr itu adalah ciptaan Allah. Ingat Allah mencipta ada 2. Alalahul khalqu wal amr. Ada wujud fisik, walaupun ini kadang kita ngomong fisik ya, tapi bukan hanya fisik Pak. Karena malaikat itu non fisik. Itu tapi masuk dari khalqu. Itu masuk creation. Tetapi di dalam sistemnya malaikat di situ juga ada amrnya. Allah di situ ada softwarenya, ada di software malaikat.
Nah, kalau tadi sifat jaiz Gusti Allah itu ada sifatnya Allah. Ya, ini beda. Ada sifatnya Allah, kalau ini adalah ciptaannya Allah. Nggih, makhluk. Apa yang diciptakan oleh Allah. Betul nggih? Pertanyaan luar biasa ini Pak Isa ini. Nggih, ngoten nggih, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula, kita tutup dengan berbasis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.